Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kami bersama warga Kampung Siweron, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, berkesempatan untuk berziarah ke makam aulia dan para muassis Nahdlatul Ulama yang ada di Kabupaten Wonosobo. Nah, mana sajakah ulama besar yang kita kunjungi? Simak terus video ini ya. Salah satu ulama yang kita kunjungi di awal perjalanan adalah makam Kiai Haji Raden Asmoro Sufi di Desa Bendosari Sapuran. Makamnya tepat berada di belakang Masjid Bendosari dan juga Pesantren Bendosari, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo. Tidak ada sumber ilmiah yang pasti yang menyebutkan kapan dan di mana beliau dilahirkan, ataupun kehidupan di masa kecil dan di masa remajanya. Menurut riwayat, beliau merupakan salah satu fenomena sejarah masa lalu yang merupakan tokoh yang menurunkan pejuang-pejuang gigih dan ulet dalam menyebarkan agama Islam di Wonosobo. Lalu lanjut ke perjalanan berikutnya. Ini kita lanjutkan ke makam wali yang berada di Desa Pagude, Pager Kukuh, Kecamatan Wonosobo, yaitu Syekh Sayyid Hanafiyah bin Yahya. Makam beliau berada di atas bukit dan terletak di bawah pohon beringin yang besar. Untuk menuju makam beliau, kita harus menapaki beberapa tangga yang sudah tergolong lapuk dan ditumbuhi banyak sekali lumut hijau. Sampai saat video ini dibuat, penulis belum menemukan artikel tentang siapakah beliau. Barangkali bagi pemirsa yang mengetahui itu bisa dituliskan di kolom komentar ya. Setelah kita selesai membaca doa dan juga tahlil, perjalanan kita lanjutkan menuju makam Kiai Wali yang ada di belakang Masjid Kauman Wonosobo. Nah, beliau ini adalah salah satu tokoh dalam terbentuknya Kabupaten Wonosobo bersama dua ulama lainnya, yaitu Kiai Kolodete dan Kiai Karim. Mereka membuka hutan belantara hingga menjadi pemukiman dan menyebarkan ajaran agama Islam di tengah penduduk Wonosobo. Sebenarnya ada kisah unik dalam penemuan makam beliau, di mana makam beliau ditemukan oleh Kiai Haji Habib Lutfi dari Pekalongan yang saat itu melakukan kunjungan ke Masjid Al-Mansur Kauman. Makam Kiai Wali bersinar terang dan terpancar jelas dari belakang Masjid Al-Mansur Wonosobo. Setelah dirasa cukup, perjalanan pun kita lanjutkan menuju makam Ketinggring Kalianget, Kabupaten Wonosobo. Disinilah bersemayam ulama besar, yaitu Kiai Haji Raden Mansur. Beliau ini adalah putra dari Kiai Raden Marhamah bin Kiai Haji Raden Asmara Sufi yang beralamat di Bendosari Sapuran. Nama beliau ini diabadikan untuk sebuah nama masjid yang letaknya di tengah kota, sekitar 300 meter dari pendopo kabupaten dan juga alun-alun Wonosobo menuju ke arah Dieng. Masjid ini terbilang masjid tertua di Kabupaten Wonosobo karena dirintis pada tahun 1825 oleh Kiai Haji Raden Mansur di atas tanah selebar 7.000 meter. Perjalanan berikutnya dilanjutkan menuju ke Pondok Api Darussalam yang ada di Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo. Tepatnya di belakang Masjid Al-Mansur ini terdapat makam para pendiri Pondok Pesantren Api Darussalam, yaitu Kiai Haji Muhammad Ali. Di komplek pondok pesantren ini memiliki area parkir yang luas dengan masjid dan juga aula yang lumayan besar. Sayangnya, untuk menuju ke makam ini harus melewati jalan-jalan kecil dan juga ekstrim, sehingga para peziarah hanya bisa menggunakan kendaraan mikrobus atau shuttle saja. Disinilah para rombongan setelah selesai berziarah melaksanakan sholat zuhur dan juga makan siang bersama dengan bekal seadanya yang dibawa dari rumah. Lalu melanjutkan perjalanan, yaitu menuju ke makam Said Awud bin Husain bin Yahya. Lokasinya ini berada di Desa Ngalian, Kecamatan Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo.
Nah, di komplek makam ini ada gapura yang kecil ini terdapat 2 makam cucu Nabi, yaitu Sayyid Awud bin Husain dan juga Sayyid Ali Murtado bin Husain. Dilansir dari Pustaka Muhyiddin Online, Sayyid Awud dan Sayyid Ali adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW generasi ke-34. Dilahirkan di Desa Wirodeso, Kecamatan Wirodeso, Kabupaten Pekalongan, dari seorang ibu yang bernama Raden Ajeng Ayu, putri Bupati Batang yang bernama Bupati Wiroto. Beliau ini adalah salah satu pejuang Indonesia yang berjuang sebagai senopati dari Pangeran Diponegoro. Setelah Pangeran Diponegoro tertangkap, perjuangan beliau dilanjutkan dengan cara berpindah-pindah dan berganti nama. Menurut riwayat, berikut adalah nama samaran beliau saat berpindah-pindah, yaitu Mbah Arjo Dwiryo, Raden Gondo Kusumo, dan Mbah Kiai Wiroto. Yang terakhir, beliau membuat pertahanan dan meneruskan untuk dakwah di suatu desa yang bernama Gumelem. Maka setelah kedatangan beliau, Gumelem dikenal dengan ngalian atau hijrah beliau di situ, berdakwah dan berjuang sampai akhir hayatnya. Nah, teman-teman semua, tim Kampung Aswaja beserta rombongan melanjutkan perjalanannya ke makam Kiai Sabarudin yang letaknya ini berada di sekitar Waduk Wadah Selintang, tepatnya di Desa Sedang Dalem, Kecamatan Paturoso, Kabupaten Kebumen. Untuk menuju makam beliau ini harus melewati jalan kecil dengan tanjakan dan juga turunan yang bisa dibilang lumayan ekstrim. Nampak juga di samping kanan dan kiri perjalanan ini adalah hutan bambu yang sangat rindang. Dan untuk parkir pun kita tidak bisa sampai ke area makam ya, sehingga harus dilanjutkan dengan berjalan kaki. Komplek makam beliau ini berada di pinggir sungai yang bersumber dari buangan Waduk Wadah Selintang. Lokasinya yang sejuk dan juga pemandangan hamparan tanaman padi yang indah seperti ini. Komplek makam ini masuk dalam ODCB atau Objek Diduga Cagar Budaya, sehingga sudah mendapatkan sentuhan-sentuhan pembangunan seperti musola dan juga kamar mandi. Dan yang terakhir, ini perjalanan ini kita tutup dengan mengunjungi objek wisata bendungan Waduk Wadah Selintang. Para rombongan pun sangat antusias dengan menyusuri bendungan yang kurang lebih sepanjang 1 km dengan kondisi terik panas matahari yang lumayan tinggi. Kemudian kegiatan ditutup dengan melaksanakan sholat asar secara bergantian. Nah, itulah sekelumit kisah perjalanan kita menapaki tanah para wali yang ada di Kabupaten Wonosobo. Semoga dengan sowan ke makam para wali dan juga aulia kita akan mendapatkan barokah fid dunya hadal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.